Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait analisis aktivitas operasi. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, saya sendiri Nadia Dwi Safitri dengan NPM akhir 010. Yang selanjutnya ada Fiona Adelia Safitri dengan NPM akhir 016. Yang selanjutnya ada Febrilia Yudhistira dengan NPM akhir 020. Yang selanjutnya ada Nadila Citra Widayati dengan NPM akhir 036. Yang selanjutnya ada Tiffany Almadea dengan NPM akhir 169. Yang selanjutnya ada Nabila Dwi Komaria dengan NPM akhir 331 dan yang terakhir ada Reza Vinda Amelia dengan NPM akhir 346. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengukuran pendapatan, di mana pendapatan sendiri merangkum dampak finansial dari aktivitas operasi suatu bisnis. Dalam pengukuran pendapatan terdapat dua konsep pendapatan utama, yaitu yang pertama ada pendapatan ekonomi dan yang kedua ada pendapatan permanen. Pendapatan akuntansi sendiri didasarkan pada akuntansi akrual dan ditentukan dengan mengenali pendapatan dan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Pendapatan akuntansi sendiri dapat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen permanen, yang kedua yaitu komponen sementara, dan yang terakhir yaitu komponen tidak relevan. Baik, pada slide yang selanjutnya di sini kita akan menjelaskan terkait bagaimana mengukur laba akuntansi, di mana pendapatan dan keuntungan. Pendapatan sendiri merupakan aliran uang yang dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan, seperti penjualan tunai dan penjualan kredit. Sedangkan keuntungan sendiri merupakan aliran uang yang diperoleh dari transaksi yang tidak terkait langsung dengan aktivitas bisnis utama perusahaan, seperti keuntungan dari penjualan bagian bisnis yang tidak lagi dijalankan atau pelunasan utang yang lebih awal. Yang selanjutnya itu beban dan kerugian. Beban sendiri merupakan arus keluar yang terjadi, arus keluar yang prospektif atau alokasi arus keluar kas masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Kerugian sendiri merupakan penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi sampingan atau insidental dari perusahaan. Dan di sini juga ada klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif, di mana klasifikasi pendapatan yang tepat penting dalam analisis. Pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama. Yang pertama yaitu berulang versus tidak berulang, dan yang kedua yaitu operasional versus tidak operasional. Untuk material selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Dela Safitri dengan NPM 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan berulang dan tidak berulang. Pentingnya mengklasifikasi komponen pendapatan sebagai berulang atau tidak berulang untuk memahami bagian pendapatan yang bersifat permanen dan sementara. Di sini terdapat 3 ukuran pendapatan utama yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini tuh sering dianggap sebagai angka pendapatan terakhir, tetapi tidak mencakup keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari perubahan nilai aset dan liabilitas. Untuk yang kedua yaitu pendapatan komprehensif. Pada pendapatan komprehensif ini tuh mencakup hampir semua perubahan dalam ekuitas selain yang berasal dari kegiatan pemilik seperti dividen. Pendapatan ini itu dianggap sebagai ukuran pendapatan paling lengkap meskipun sering tidak ditampilkan dalam laporan laba rugi. Untuk yang terakhir yaitu pendapatan dari operasi berkelanjutan. Pada pendapatan ini itu menghilangkan item yang tidak berulang seperti kejadian luar biasa atau dampak dari operasi yang dihentikan. Ukuran ini tuh digunakan untuk menggambarkan pendapatan yang lebih berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan operasional dan non-operasional. Untuk pendapatan operasional sendiri merupakan ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normal seperti keuntungan atau kerugian dari penjualan properti atau peralatan, kerugian dari penurunan nilai aset seperti persediaan atau goodwill, item tidak biasa seperti biaya restrukturasi atau dampak dari pemogokan, serta pendapatan atau biaya lain seperti bunga dan dividen. Sedangkan untuk pendapatan non-operasional merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas yang tidak termasuk dalam operasi bisnis utama.
Hal ini tuh mencakup pendapatan dan biaya yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan seperti pendapatan bunga, pendapatan dividen, keuntungan dari penjualan aset, serta kerugian dan penurunan nilai aset. Untuk selanjutnya yaitu non-recurring items. Di sini terdapat 9 items. Untuk yang pertama yaitu extraordinary items, yang kedua accounting for extraordinary item, yang ketiga analyzing extraordinary item, yang keempat discontinue operation, yang kelima accounting for discontinue operation, yang keenam analisis discontinue operation, yang ke 7. Accounting change, yang ke-8 reporting of accounting change, dan yang terakhir yaitu analisis accounting change. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah special item. Special item mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi, namun tidak keduanya. Item-item ini biasanya dilaporkan sebagai pos terpisah pada laporan laba rugi, sebagai bagian dari pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset bisa terjadi akibat penurunan nilai pasar, menurunnya permintaan, usangnya teknologi, atau perubahan strategi bisnis. GAAP mengharuskan aset dilaporkan pada nilai terendah antara biaya atau pasar dan tidak mengizinkan pemakaian kembali ke atas. Penurunan nilai aset lainnya. Selain aset jangka panjang, perusahaan juga dapat menilai off piutang persediaan dan goodwill. Penulisan off piutang dan persediaan menjadi lebih objektif, sedangkan penurunan nilai goodwill menjadi lebih subjektif dan didasarkan pada proses penilaian. Selanjutnya, beban restrukturisasi. Restrukturisasi melibatkan perubahan organisasi yang signifikan seperti divestasi, pemutusan kontrak, dan penulisan of assets, sering disertai dengan investasi baru. Biaya terkait restrukturisasi dicatat melalui penyisihan dan beban restrukturisasi yang dimasukkan sebagai item khusus dalam laporan laba rugi. Penurunan nilai aset lainnya. Item khusus termasuk penurunan nilai dan beban restrukturisasi sangat penting dalam analisis akuntansi karena dampaknya terhadap laporan keuangan. Mereka sering digunakan dalam manajemen laba yang menyesatkan investor dengan menggambarkan beban satu kali sebagai tidak berulang. Pendapatan berdasarkan kontrak. Akuntansi untuk jangka panjang kontrak konstruksi untuk barang-barang seperti gedung, pesawat, kapal, atau mesin berat menimbulkan masalah konseptual untuk penentuan pendapatan dan laba. GAAP mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian bila ada estimasi yang wajar untuk biaya penyelesaian kontrak dan kemajuan penyelesaian kontrak. Dasar estimasi laba yang umum adalah mencatat sebagian dari total laba yang diestimasikan berdasarkan rasio biaya yang dikeluarkan hingga saat ini dibagi dengan total biaya yang diharapkan. Pengakuan pendapatan. Pencatatan pendapatan merupakan peristiwa penting dalam penentuan pendapatan. Analisis kami harus berfokus pada metode akuntansi untuk memastikan apakah metode tersebut mencerminkan realitas ekonomi dengan tepat. Misalnya, jika produsen mencatat laba atas penjualan ke dealer, analisis kami harus menanyakan tentang inventaris dealer dan kondisi pasar karena aktivitas pendapatan real terdiri dari penjualan ke konsumen akhir. Menyadari masalah pengakuan pendapatan ini, SEC menyatakan keyakinannya bahwa ketidakpastian signifikan mengenai kemampuan penjual untuk merealisasikan hasil non-tunai yang diterima dalam transaksi sering muncul ketika pembeli membeli modal yang sedikit, atau memiliki leverage yang tinggi, atau ketika aset pembeli sebagian besar terdiri dari aset yang dibeli dari penjual. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Citra Widayati dengan NPM akhir 036. Saya akan menjelaskan mengenai beban tangguhan dan penelitian dan pengembangan. Beban tangguhan adalah biaya yang dikeluarkan dan ditangguhkan karena
diharapkan akan memberikan manfaat bagi periode mendatang. Meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis memperluas jumlah dan jenis beban tanggungan. Contohnya seperti biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran perangkat lunak komputer. Perbedaan antara beban tanggungan dan aset tak berwujud seringkali tidak jelas. Dalam kebanyakan kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai beban tanggungan, sedangkan biaya yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Perusahaan melakukan aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan karena berbagai alasan. Beberapa aktivitas ini ditunjukkan untuk mempertahankan produk yang ada, sementara yang lain bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Aktivitas penelitian bertujuan untuk penemuan dan aktivitas pengembangan merupakan penerjemahan dari penelitian. Aktivitas R&D tidak mencakup perubahan rutin atau berkala dalam operasi yang sedang berlangsung, riset pasar, dan aktivitas pengujian. Karakteristik aktivitas R&D ini menyebabkan kesulitan dalam akuntansinya. Akibatnya, akuntansi IS mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya R&D saat terjadi. Hanya biaya bahan, peralatan, dan fasilitas yang memiliki penggunaan alternatif di masa depan, atau dalam proyek R&D lainnya, dikapitalisasi sebagai aset. Selanjutnya ada beban software dan beban pengembangan dan eksplorasi. Beban software pengembangan perangkat lunak komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran biasa untuk aktivitas R&D. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas berkelanjutan yang secara langsung menghasilkan pendapatan saat ini atau di masa mendatang. Pada suatu titik dalam siklus pengembangan perangkat lunak, biayanya perlu ditangguhkan dan disesuaikan dengan pendapatan di masa mendatang. Selanjutnya adalah beban pengembangan dan eksplorasi. Pencarian deposit sumber daya alam baru penting bagi perusahaan dalam industri ekstraktif. Industri ini meliputi minyak, gas alam, logam, batu bara, dan mineral non-logam. Pentingnya industri ini dan masalah akuntansi khusus mereka layak mendapat perhatian terpisah dari kita, seperti halnya aktivitas R&D. Pencarian dan pengembangan sumber daya alam dicirikan oleh risiko tinggi. Risiko melibatkan ketidakpastian, dan untuk penentuan pendapatan, ketidakpastian menghasilkan masalah pengukuran dan pengakuan. Untuk industri ekstraktif, masalahnya adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan yang secara wajar diharapkan dapat diperoleh kembali dari penjualan sumber daya alam dibebankan saat terjadi atau dikapitalisasi dan diamortisasi selama periode manfaat masa depan yang diharapkan. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi untuk industri ekstraktif. Seperti yang kita tahu, regulator akuntansi itu menghadapi perbedaan pandangan mengenai seperti apa industri ekstraktif. Nah, perbedaannya itu di mana sih? Yang pertama, untuk FASB itu menerapkan metode kapitalisasi biaya eksplorasi. Nah, sedangkan untuk SEC itu lebih ke metode pengakuan cadangan basis nilai saat ini. Dari perbedaan itu mengakibatkan FASB mengizinkan alternatif yang sama, sedangkan untuk SEC itu meminta pengungkapan bahan tambahan berbasis nilai. Lalu kita akan membahas mengenai implikasi analisis untuk industri ekstraktif. Nah, dari keanekaragaman metode akuntansi dalam industri ekstraktif, hal itu membandingkan hasil antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Terdapat dua metode utama. Nah, yang pertama itu akuntansi upaya sukses dan juga akuntansi biaya penuh. Dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari kedua metode ini. Akuntansi itu punya
Misalnya, akuntansi upaya sukses itu mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan dari cadangan yang telah ditemukan. Sementara untuk akuntansi biaya penuh itu memungkinkan biaya eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil dikapitalisasi sebagai aset. Sebenarnya banyak juga analisis yang lebih, mendalam mengenai upaya sukses karena lebih konsisten dan juga, eee, terkontrol pada praktik akuntansi saat ini. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat karyawan tambahan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu ikhtisar manfaat tambahan karyawan. Di dalam perusahaan itu pastinya akan ada tekanan sosial, kemudian persaingan, dan juga kelangkaan bakat yang telah mendorong perusahaan untuk menawarkan berbagai manfaat tambahan di luar gaji dan juga upah. Nah, misalnya seperti cuti, kemudian bonus bagi hasil, ataupun asuransi kesehatan dan juga jiwa. Nah, manfaat-manfaat ini itu biasanya dapat diidentifikasi apabila telah berdasarkan periode ketika diberikan atau tidak menimbulkan masalah dalam pengakuan dan juga akrual akuntansi. Nah, namun manfaat tambahan lainnya yang bersifat tentatif dan juga kontingent itu sering tidak diakui secara penuh dan juga tepat waktu dalam akuntansi. Kemudian untuk karakteristik opsi, saham karyawan, itu memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham kepada perusahaan dengan harga tertentu di masa depan. Nah, harga pelaksanaan itu bisa disebutkan terkait harga yang telah ditetapkan di opsi yang telah diberikan, biasanya sama dengan harga saham pada saat itu. Kemudian yang dimaksud dengan tanggal vesting adalah tanggal ketika karyawan bisa memulai melaksanakan periode vesting, umumnya itu berkisar antara 2 hingga 10 tahun. Nah, untuk opsi dikatakan pada dalam bentuk uang, itu jika saham lebih tinggi dilaksanakan, dan juga di luar uang itu jika harga saham lebih rendah pada harga pelaksanaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya dan manfaat ekonomi dari ESOS. Nah, eee, ESOS sendiri itu merupakan manfaat utama opsi saham karyawan, termasuk potensi dari peningkatan nilai perusahaan mengenai insentif yang mendorong karyawan untuk berkontribusi pada pencapaian kekayaan pemegang saham. ESOS ini itu biasanya dirancang untuk menyelaraskan, antara kepentingan karyawan dan juga kepentingan perusahaan. Nah, untuk kepentingan karyawan sendiri itu bisa meningkatkan motivasi karyawan untuk jauh lebih bekerja keras, namun bukti yang menghubungkan ESOS dengan peningkatan kinerja karyawan itu sebenarnya masih definitif dengan hasil campur aduk dari, beberapa faktor yang mungkin lebih berpengaruh di negara lain. Nah, untuk akuntansi dalam pelaporan ESOS sendiri itu ada 2 masalah utama. Yang pertama ada pengenceran laba bersaham, kemudian adalah beban kompensasi. Selanjutnya kita itu harus menganalisis terkait opsi saham karyawan. Nah, beban kompensasi dari opsi karyawan atau ESOS itu tidak harus dibebankan kepada pendapatan perusahaan. Meskipun pemberian ESOS ini itu menciptakan biaya dan juga manfaat. Manfaat dan juga, manfaatnya ini itu dicatat dalam pendapatan melalui tenaga kerja yang termotivasi. Sedangkan ESOS sendiri itu merupakan transfer nilai antara pemegang saham saat ini dan juga calon pemegang saham. Calon pemegang saham ini itu biasanya disebut sebagai karyawan. Nah, hal tersebut itu biasanya tidak mempengaruhi kas perusahaan atau kekayaan pemegang saham total. Oleh karenanya, meskipun ESOS dapat mengurangi nilai pemegang saham saat ini, mereka tidak dapat mempengaruhi solvabilitas ataupun likuiditas perusahaan. Analisis kredit itu harus mengecualikan beban kompensasi berbasis saham dan juga dari pendapatan saat mengevaluasi
profitabilitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, biaya bunga. Biaya bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Ini adalah kelebihan kas yang dibayarkan atau dikumpulkan di luar uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh beberapa faktor, dan salah satu yang paling penting adalah risiko kredit atau gagal bayar peminjaman. Biaya bunga ditentukan oleh suku bunga pokok dan waktu. Perhitungan bunga. Biaya bunga untuk suatu perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskon, atau premium apapun. Sebuah komplikasi muncul ketika perusahaan mengeluarkan utang konversi atau utang dengan waran. Situasi ini menghasilkan tingkat nominal di bawah biaya utang serupa yang tidak menikmati fitur tambahan ini. Dalam kasus utang konversi, praktik akuntansi menganggap fitur utang dan ekuitas tidak dapat dipisahkan. Lalu, kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau produksi untuk penggunaan perusahaan sendiri, atau termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh orang lain, di mana setoran atau pembayaran kemajuan dilakukan. Tujuan dari kapitalisasi bunga adalah untuk 1. Mengukur secara lebih akurat biaya perolehan aset, dan 2. Mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Selanjutnya, menganalisis bunga. Analisis, kita harus menyadari bahwa akuntansi bunga atas utang konversi saat ini konversional. Banyak yang berpendapat bahwa mengabaikan nilai hak konversi dan menggunakan tingkat kupon sebagai ukuran bunga mengabaikan biaya bunga nyata. Agak bertentangan dengan posisi ini, perhitungan penghasilan per saham yang diencerkan menggunakan jumlah saham yang dapat diterbitkan dalam hal konversi utang konversi. Lalu, pajak penghasilan. Biaya pajak penghasilan adalah biaya bisnis yang substansial. Memahami akuntansi untuk pajak penghasilan penting untuk analisis laporan keuangan yang sukses. Pembahasan di sini berfokus pada akuntansi dan analisis beban pajak penghasilan berkala dan aset serta kewajiban terkait, dan bukan pada undang-undang perpajakan. Selanjutnya, akuntansi untuk pajak penghasilan. Perbedaan sementara dan permanen. Kompleksitas dalam akuntansi untuk pajak penghasilan muncul karena aturan untuk menentukan penghasilan kena pajak, yaitu untuk tujuan menentukan pajak yang harus dibayar, didasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku, dan aturan ini berbeda dari aturan untuk menentukan penghasilan yang dilaporkan di bawah GAAP yang membentuk dasar untuk laporan keuangan. Secara umum, aturan pajak lebih dekat ke akuntansi basis kas yang memungkinkan lebih sedikit akrual daripada yang diizinkan di bawah GAAP. Lalu, pajak tangguhan. Perbedaan sementara dapat menyebabkan pendapatan kena pajak penyimpanan secara substansial dari pendapatan prapajak yang disiapkan di bawah GAAP. Oleh karena itu, membebankan pajak sebenarnya yang dibayar selama tahun ini atau yang dihitung menggunakan pendapatan kena pajak terhadap pendapatan prapajak GAAP melanggar prinsip pencocokan dasar akuntansi dan menghasilkan pendapatan setelah pajak yang dapat berubah-ubah dan bahkan tidak berarti. Untuk menghindari masalah ini, akuntan menggunakan alokasi antar periode yang dikenal sebagai penyesuaian pajak tangguhan. Selanjutnya yaitu sifat kewajiban pajak tangguhan atau aset. Kewajiban pajak tangguhan pendapatan GAAP lebih besar daripada pendapatan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak pada masa lalu relatif atau yaitu sebagai persen dari pendapatan GAAP lebih rendah. Oleh karena itu, pembayaran pajak masa depan diharapkan relatif atau yaitu sebagai persen dari pendapatan GAAP lebih tinggi. Aset pajak tangguhan pendapatan GAAP lebih kecil daripada pendapatan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu
relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, pembayaran pajak masa depan diharapkan relatif lebih rendah. Pengungkapan pajak penghasilan, yaitu pengungkapan pajak penghasilan adalah pelaporan resmi tentang penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu periode tertentu kepada otoritas pajak. Dalam pengungkapan ini, wajib pajak mencantumkan total pendapatan, potongan pajak, serta pajak yang lebih dibayarkan atau masih terutang. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak serta mencegah penghindaran pajak. Selanjutnya yaitu penyesuaian laporan keuangan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan bukanlah aset atau kewajiban sebenarnya karena pajak langsung memberikan manfaat atau beban masa depan. Oleh karena itu, banyak analis mengecualikannya dari neraca saat menghitung rasio solvabilitas atau likuiditas seperti yang direkomendasikan oleh Moody. Untuk melakukan ini, aset atau kewajiban pajak tangguhan harus dihapus dan dari klarifikasi aslinya dan disesuaikan dengan ekuitas. Selain itu, beberapa analis menyarankan menilai aset atau kewajiban pajak tangguhan pada nilai aset ini tergantung pada waktu pembalikan perbedaan temporer. Selanjutnya yaitu meramalkan pendapatan dan arus kas masa depan. Pengungkapan pajak penghasilan berguna untuk memperkirakan arus kas masa depan. Kita perlu mempertimbangkan perbedaan permanen dan sementara dalam perkiraan arus kas kita. Pertama, mari kita mempertimbangkan perbedaan permanen. Sebagian besar buku teks penilaian merekomendasikan penggunaan tarif pajak menurut undang-undang saat ini yaitu 35% saat memperkirakan laba atau arus kas masa depan. Selanjutnya yaitu menganalisis perbedaan permanen dan sementara. Seorang analis harus mengevaluasi mengapa tarif pajak efektif berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang dengan memeriksa komponen-komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut. Secara khusus, penting untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang tidak berulang yang memengaruhi tarif pajak efektif untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu manajemen penghasilan dan kualitas penghasilan. Penyisihan penilaian merupakan alat manajemen laba yang populer. Oleh karena itu, seorang analis harus memeriksa dengan cermat setiap perubahan khususnya penurunan dalam penyisihan penilaian karena hal ini dapat menjadi upaya untuk menilai laba. Secara umum, banyak analis membandingkan GAAP dan pendapatan kena pajak untuk mengevaluasi kualitas laba. Adanya kewajiban pajak tangguhan atau aset yang besar menunjukkan bahan pendapatan GAAP di masa lalu lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan kena pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.